warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Bu Ulfah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Agama Islam kelas 4. Pembelajaran 2. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada pertemuan hari ini, Ulfa akan fokus membahas tentang beriman kepada Allah. Materi beriman kepada Allah ada 3 penjelasan. Yang pertama, mengenal Allah SWT melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah SWT melalui Al-Quran. Yang ketiga, mengenal Allah SWT melalui Asmaul Husna. Beriman kepada Allah SWT. Iman artinya percaya. Rukun artinya pokok atau dasar. Rukun iman artinya pokok-pokok keimanan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya alam semesta beserta seluruh isinya. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Alam semesta yang ada di sekitar kita indah sekali. Allah adalah Maha Pencipta, disebut Al-Khaliq. Sedangkan semua ciptaan Allah disebut makhluk. Ciptaan Allah ada yang tampak dan tidak tampak, ada juga yang hidup dan ada juga yang mati. Berikut pada gambar adalah contoh benda mati dan contoh benda yang hidup. Contoh benda yang mati seperti meja, kursi, pensil, buku, dan sebagainya. Benda yang hidup contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Akan tetapi, pada materi kali ini kita hanya akan membahas 3 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Basir, yang kedua Al-Adlu, dan yang ketiga Al-Azim.
Yang pertama, Al-Basir, yang berarti yang Maha Melihat. Al-Basir berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu di dunia ini. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah, baik besar maupun kecil, jauh maupun dekat, tampak maupun tidak tampak. Semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput dari penglihatannya. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat baik dan meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-Basir yaitu: yang pertama, memperhatikan keajaiban langit dan bumi sehingga menjadi peringatan kita untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu zikrullah. Yang kedua, menggunakan indera penglihatan kita untuk hal-hal yang baik, misalnya menggunakan mata untuk mengaji dan membaca buku. Kemudian yang kedua, Al-Adlu, yang Maha Adil. Al-Adlu berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Allah Maha menetapkan hukum baik di dunia maupun di akhirat. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-Adlu yaitu berbicara, bersikap, dan bertingkah laku terhadap orang lain dengan baik. Kemudian, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Azim, yang Maha Agung. Al-Azim berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuka hati, pikiran, dan panca indera kita. Coba pikirkan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Lihatlah betapa indahnya pelangi. Semua itu bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-Azim yaitu kita selalu berpikir, membuka hati, dan peduli dengan semua yang ada di alam ini. Bertasbihlah dengan mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita bertasbih, kita memuji kepada Allah, pada Zat yang Maha Azim, Maha Agung. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui Asmaul Husna. Semoga kita semua bisa menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.